Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ini morning briefing untuk tanggal 18 Mei 2021. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Masih sehat ya? Masih kuat melihat IHSG? Sesuai predik, market nggak kuat, bahkan tadi sempat hampir minus 2% gitu ya di perdagangan hari Senin tanggal 17. Luar biasa. Tapi ada beberapa hal menarik yang memang bisa kita telusuri lebih jauh. Nanti kita bahas. So, pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, kalau perlu Anda share video ini karena hari ini full kita akan bincang-bincang terkait market saja. Saya akan cerita-cerita dari sudut pandang saya terkait market. Anda kalau mau share ke teman-teman Anda biar psikologisnya nggak panik dan sebagainya itu boleh. Ya, karena ini sifatnya kan gratis untuk mengedukasi. Oke, lalu jangan lupa subscribe ya, karena di setiap ada video nyalain notifikasi jadi Anda bisa langsung update. Oke, pertama Anda nggak usah cerita market teknikalnya jebol. Ya, banyak support yang dijebol. Ya, bahkan titik low yang waktu itu saya jadikan patokan untuk head and shoulders, gitu kan, ini kan shoulder 1, ini height karena ini low-nya lebih rendah, ini pun dijebol, closing-nya pun jauh di bawah. Jadi teknikal dari sisi support itu sudah patah. Ya, itu sudah patah banget lah istilahnya, udah hancur lah ya, market kita udah hancur karena sudah jebol support. Itu pertama. Lalu yang kedua ialah ya, kalau kita perhatikan ya, di samping jebol support kuat, di satu sisi adalah jebol up trend line-nya. Up trend line majornya itu dijebol. Anda bisa lihat di sini bahwa garis biru yang di bawah ini merupakan garis penanda bahwa IHSG masih uptrend. Salah satu hal kuat yang menunjukkan IHSG masih uptrend yaitu adalah dari uptrend line major yang sini. Dan per sekarang pas ya di breakdown. Artinya apa? Apakah sudah confirm untuk reversal? Sudah 50%. Sudah 50%. Nah, 50%-nya lagi dari mana? Nanti saya cerita. Ya, ini dari sisi teknikal. Tapi saya tadi diskusi dengan teman saya, dengan kawan analis saya, beliau menggunakan patokan channel. Dia bilang, enggak lah bro. Ya, gue lihat bahwa so far gitu ya, marketnya masih oke kok. Ya, dia pakai patokan channel. Jadi kalau bisa Anda lihat di sini. Ya, jadi ada dua sudut pandang nih yang saya temukan bersama kawan saya. Ada yang pakai uptrend line. Ini benar ya. Artinya ini garis yang memang benar uptrend line. Ya, tapi di satu sisi ya dia masih dalam channel. Artinya dia tarik garisnya bukan dari sini. Dia tarik dari sini. Yang benar yang mana? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa market break support, break trend line. Ini bad. Lalu untuk konfirmasi, ya untuk konfirmasi market kita akan reversal dari uptrend ke downtrend itu apa? Nah, reversalnya ialah ya sini nih. MA 200. Jadi MA 200 ini sering banget dipakai oleh para swing trade, ya para trader kawakan pasti tahu lah bahwa MA 200 ini fungsinya ialah penunjuk tren jangka panjang. Jadi kan pengertian definisi dari moving average kan rata-rata bergerak. Artinya ialah selama 200 hari kerja hari bursa itu di rata-rata, ya maka garisnya di sini. Jadi garis ini menunjukkan bahwa selagi candlestick-nya atau harga sahamnya masih berada di atas garis MA, ya di ini diwakili garis hijau, maka chart atau indeks atau sahamnya itu masih up. Nah, jadi ini satu jebol, ya tapi di satu sisi masih bertahan di atas MA 200. Artinya apa? Artinya masih ada change, ya masih ada change untuk indeks kita rebound. Asal tidak jebol. Nah, saya cerita ya betapa luar biasanya MA 200 ini. Kejauhan. Nah, Anda bisa lihat
EMA 200 ini kan fleksibel ya, dia akan rata-rata terus tiap hari ya. Dan kalau Anda perhatikan, ini tuh udah kayak trendline. Ini bukan trendline ya, ini MA. Tapi kalau saya tarik, ini mirip banget. Ya. Hampir presisi. Loh kok bisa? Karena memang MA 200 ajaibnya kayak gitu. Ya kita lihat ketika indeks kena MA 200, takut dia. Ya langsung. Anda lihat ya waktu indeks lagi kuat-kuatnya nih, orang lagi pada hype, kena MA 200 langsung jeblok market kita. Ini di bulan September waktu COVID. Waktu PSBB. Nah lalu berikutnya apa lagi? Ya ketika nyampe sini, deket-deket MA 200 tumbang lagi. Sampai ketika market benar-benar bisa jebol di atas MA 200 dan terkonfirm by 5 candle, artinya 5 candle di atasnya masih kuat, Anda lihat bahwa dari sini nih, dari sini, ya, kan breakout ya. Dari sini, Anda bisa lihat market uptrend terus sampai akhir Januari. Nah, sekarang MA 200-nya sekarang jadi support. Nah, kalau sekarang ini lagi deket-deket, prediksi saya, ya, ini asumsi saya pribadi, mungkin, saya cerita dulu deh besok, mungkin, ya, melihat closingan ini, pasti panic selling. Kenapa? Karena banyak yang ARB. Ya. Dari 18, Anda hitungnya dari 18 sampai 99. Berapa tuh? 99, 18 berarti 70. Oh, sorry, 81. Ya, 81 ya, yes, 81. 81 saham yang auto reject bawah. Dan bukan, yang lebih gilanya yang ARB ini saham-saham bagus. Ya, ini saham-saham yang kita kenal. Saham-saham LQ45, Pegas, WSKT, Harum, ya, Mari. Ini bukan LQ45 tapi kita tahu. Lalu ada Bovin, Tins, gitu kan. Ada lagi Inco, BJT, M, Raja, PTPP, Bris. Ini saham-saham yang teman-teman agungkan. Adi, BBKP, Wika, ya. Ada lagi apa? Aisal, PKR Film, gitu kan. Sen, ya, yang sempat multi-bagger. Keren, yang sempat naik banyak. MTech, ya, yang salah satu market cap besar. Itu tumbang. PNBS, Simpe dari CPO, ABA, ya, bahkan sampai WIM, BRMS, Antam pun hampir ARB. Jadi yang ARB itu banyak, ya, yang turun banyak, sehingga ketika mereka tidak bisa jual, maka kan mereka akan berbondong-bondong jual besoknya, sehingga besok masih potensi terjadi panic selling. Cuman ya ini harapan saja, prediksi saya, dan semoga terkabul. Openingnya akan nyungsruk. Artinya kayak gini lah. Ya, dia akan buat tekanan jualnya tinggi. Ya, ini kan closingnya 5833. 5833. Kita coba gambar supportnya dulu ya. Ini MA ini pas banget di sekitar 6.700. Ya, lalu kalau kita lihat di sini low-nya ada di sekitar 67 berapa? 6735, berarti kan di sekitar 5.700 sampai 5.735 ini kan area support kuatnya. Next target. Nah, kalau kita hitung, ya kalau kita hitung dari 5833 turun aja ya sampai 5.700. Ya, maka market berpotensi, ya berarti market butuh kurang lebih 2%, 2,2% untuk sentuh sini. Nah, kalau sampai besok panic selling lanjut sampai sentuh 2%, habis itu rebound, ini harapan saya ya, habis itu dia rebound, jadi dia akan turun, ya, turun dulu nih ke sini, gitu kan, habis turun, ya gak lama rebound, ya kan, habis turun dia rebound. Nah, jadi harapan saya sih tidak jebol, tapi melainkan dia retrace di MA 200. Ya sama seperti ini. Ya, ketika di sini dia retrace,
Ya kan, habis itu dia technical rebound. Entah technical rebound untuk lanjut turun, dead cat bounce istilahnya di sini. Ya tapi setidaknya penurunan ini bisa kita manfaatkan. Ya, untuk sell on strength, ya jual ketika dia lagi rebound, untuk ya SOS gitu kan, atau untuk manfaatin serok bawah emiten yang masih prospek. Ya karena sebenarnya penurunan IHSG ini nggak ada sebab. Dalam negeri ini sebenarnya belum ada apa-apa. Cuman memang ada yang namanya kekhawatiran. Ya. Mana beritanya nih? Khawatir COVID-19 meledak. Ya ini gara-gara cerita kemarin ya. IHSG akhirnya tumbang. Inflasi dari US. Lalu ini berita baru nih. Bos Satgas desak Indonesia micro lockdown. Coba kita baca ya. Kita baca. Oke, ya, apabila dalam satu RT ada 5 rumah yang masih positif, ya maka diharapkan micro lockdown. Ya, bla 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 bla. Isolasi mandiri, pelacakan kontak erat, menutup rumah ibadah dan tempat umum. Tempat umum kan berarti mall dan sebagainya. Tidak berkumpul, meniadakan kegiatan yang membatasi keluar masuk wilayah maksimal jam 8. Nah, dari sini kalau sampai terjadi, ini kan kekhawatiran nih. Ya, ini kan kekhawatiran, sehingga kekhawatiran ini akan berdampak terhadap market. Ya, salah satu alasan yang paling masuk akal ya sekarang kekhawatiran ini. Nah, cuman apakah lockdown atau tidak ini kan tergantung. Karena saya melihat pola pemerintah kita dari awal COVID memang tetap mau mempertahankan ekonomi. Karena ya mungkin apa namanya berat ya pasti ya antara pilih kesehatan atau ekonomi. Karena mau sehat pun nggak makan, ujung-ujungnya sakit. Kan ceritanya gitu kasarnya. Maka dari itu sebenarnya kecil kemungkinan untuk lockdown. Tapi kalau sampai amit-amit terjadi lonjakan seperti ini ya pasti akan lockdown. Saya jamin. Kalau sampai amit-amit kita ini kejadian kayak India. Tapi kalau itu tidak terjadi, harusnya kekhawatiran ini nggak ada. Nah nanti ketika kekhawatiran ini reda, market akan rebound lagi. Ya sama. US Dow Jones ketika drop koreksi hampir 3-4%, besoknya rebound lagi sampai sekarang. Ya, Shanghai yang lockdown 2%, hari ini rebound 0,8. Jadi kita nggak usah takut. Ya, apa namanya, pelajaran kita dari waktu PSBB, ini kan pengumuman PSBB di 2 hari ini. Oh, di sini nih, 2 hari ini doang. Ya, PSBB ketat atau total dulu bilangnya di Jakarta. Ini kan langsung jeblok hampir 5%, sempat trading hold, ini 5%. 5%, ini minus 2%. Tapi habis itu rebound udah. Ya, itu cuma panic selling sesaat. Kayak gitu. Jadi memang cuma dampaknya jangka pendek. Nah, mungkin ini akan terjadi lagi ya, market kita dalam waktu dekat nih. Akan di-push, akan panic selling. Ya, market kita akan panic selling sampai titik area support. Ya, dan doanya membal, habis itu kayak gini. Ya, rebound, ya mungkin turun, habis itu dia buat pattern. Dia buat pattern, ya entah itu pennant, entah itu double bottom, habis itu pernah naik lagi. Atau mungkin sideways. Nah, tapi kalau sampai jebol, udah. Ya, kalau sampai jebol sih saya yakin saham-saham yang Anda beli pun pasti jebol support ya, Anda akan cut loss. Sama, kita atau saya pribadi di VVIP pun kita tadi sudah cut loss Java. Ya, dan ada beberapa lagi yang posisinya udah mulai mengkhawatirkan. Ya kalau terpaksa cut loss ya cut loss, sudah beres. Saya nggak nutup-nutup lah, saya kalau cut loss ya bilang, kalau cuan kayak Harum kemarin 20% ya saya juga bilang. Ya jadi apa namanya, kalau sampai jebol Anda jangan toleransi. Ini sudah benar-benar confirm downtrend. Ya jadi Anda nggak usah muluk, aduh gue mau swing, nanti dulu. Ya swing ketika Anda benar-benar yakin, entah dari sektor emang lagi kuat atau emang ada bandar dan sebagainya. Kalau nggak bahaya. Ya buang aja dulu. Ya nanti tunggu market redahan, buat pattern, confirm pattern, ada entry di sana. Karena nggak tahu kalau sampai jebol ini bottomnya akan banyak ya. Jadi kalau Anda lihat nih, ini weekly sudah jebol, bahkan EMA 200-nya. Nah, ini hati-hati kan. Ini kan weekly kan sudah breakout, sudah breakdown. Nah, ini udah indikasi kurang bagus nih. Ya.
Oke. Nah, tinggal kita lihat minggu ini ya apakah dia bisa berhasil di atas 5.900. Itu. Lalu nextnya berapa? Ini udah banyak banget support. Ya ini supportnya banyak banget nih habis 757. Ya, ini ada di 56, 55 sampai nanti ke sekitar 5.350. Ini area supportnya banyak. Ya. Support-support kuatnya kecil-kecilnya ini banyak. Kayak gitu. Ya, apakah jebol? Belum tahu. Oke, jadi pesan saya juga bagi Anda ya sudah lah ya kita sama-sama mengingatkan untuk jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan lah. Ya, karena kalau perilaku-perilaku bandel ini yang membuat bursa kita hancur gitu. Kita sama-sama paham kan tujuan pemerintah itu sebenarnya memang untuk nggak sampai lockdown. Ya, karena kita sebagai orang pasar modal nih dampaknya akan dahsyat sekali. Anda di kripto, ya Anda di kripto hancur gitu kan. Di saham hancur, Anda mau cari duit di mana lagi? Ya, maka dari itu Anda benar-benar harus jaga kesehatan. Ya, semoga kita tidak kena badai COVID. Ya, nggak kena amit-amit lonjakan dan jangan sampai kayak Singapura lah tiba-tiba lockdown dan sebagainya. Ya, karena kalau sampai ada berita amit-amit lockdown, hancur lagi. Ya, ini akan ambles, udah. Akan sulit. Ya, ini rebound akan butuh waktu. Gitu. Oke, ya jadi saya harap sih teman-teman sudah paham. Ya, yang saran saya sih kurangin muatan. Ya, kurangin muatan. Gitu. Terpaksa harus cut loss, terpaksa. Jadi semua pasti kena dampak, semua pasti cut loss. Ya, kalau ada yang tidak cut loss, emitennya luar biasa. Ya, hebat Anda berarti. Kalau saya pribadi saya cut loss Java tadi. Ya, jadi nggak apa-apa cut loss, uang cash saya ada, nanti tinggal tunggu dia bottoming. Ya, saham-saham pada di bottom, di support, saya entry, profitnya lebih gede. Ya kan? Lalu ketika cut loss apa? Lebih tenang. Oh, sudah cut loss. Ya. Mau sahamnya turun 10%, ya bodoh amat. Orang saya sudah uang cash kok di tangan. Gak ada masalah. Jadi lebih lega. Lebih enak dan lebih bijak menghadapi market. Seperti itu. Ya, gitu. Jadi ini cerita ya mungkin ada pro, ada kontra. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk diskusi di kolom komentar pandangan teman-teman terkait market seperti apa. Ya kita open discuss, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Karena saya pribadi juga manusia, ya saya tidak sempurna gitu kan. Analisa saya juga masih ada yang salah, yang tidak tepat. Buktinya saya cut loss gitu kan. So apa namanya kita open discuss. Ya saya juga mau tahu nih pandangan teman-teman terkait market, siapa tahu ada yang bisa memberikan analisa lebih luas ya dan bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang lain gitu. Oke, hari ini nggak bahas komentar, mohon maaf ya nggak bahas requestan karena pasti teman-teman requestnya banyak ya. Saya tutup. Oke, thank you semua sudah mendengarkan bukan curhatan sih, dengarkan cerita saya terkait market. Semoga dapat baik benefit dan teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Tidak usah panik ya. Anda buat plan ya ikutin saja sampai akhir. Ya, jadi nggak usah perlu panik selling, panik buying. Kalau memang harus cut ya cut. Kalau memang harus buy ya buy. Kalau memang harus average down ya average down sesuai plan yang sudah Anda buat sebelumnya. Gitu. Oke, jadi thank you yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ya, good luck untuk kita semua besok. Keep spirit. Doa saya semoga prediksi saya benar ya, di dump abis itu rebound, abis itu Rabunya lanjut rebound. Ya kan, biar kita sama-sama happy. Oke, thank you semua. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.